Halo, selamat siang. Pendengar, apa kabar Anda di siang hari ini? Kembali bersama saya, Heni Firdawati, dalam segmen Jendela Dunia. Kali ini, hari Rabu, 26 November 2025, tema yang kami angkat adalah mengenai Muhtesyem Indonesia, ajak Sakarya mencintai Indonesia. Kami akan bersama dengan Wakil Ketua Pelaksana Muhtesyem Indonesia, Rifka Zakiatunisa Santoso. Kita sapa dulu bersama ya. Halo Mbak Rifka. Halo Mbak Heni, Apa selamat kabar? baik, Alhamdulillah Mbak. Selamat siang waktu Indonesia ya, dan di Turki Alhamdulillah Betul. sekarang jam 9 pagi. Di sana jam 9 ya? Jam 9 pagi ya? Jam 9 pagi, ya. Oh gitu, oke. Akhirnya ketemu ya Mbak Rifka ya di udara, sekaligus Alhamdulillah. kita lewat Zoom juga nih, jadi kelihatan ya. Kabarnya lagi mau menuju winter ya, Turki ya? Betul. Eh, Hmm, dari summer ke winter kan Mbak, ini sekarang udah mulai pancaroba ya, jadi ya. cuaca makin hari semakin gak menentu gitu ya, tiba-tiba panas, Wow. tiba-tiba dingin juga. Sama Waktu berarti sama di Indonesia ya. betul. Indonesia juga lagi pancaroba juga nih. Betul. Oke, ini keren banget ya. Tadi saya bacanya udah Turki banget nggak sih? Muhtesyem Indonesia Eh, udah banget Mbak, gitu ya. Tinggal pindah ke Turkinya ya. Insya Allah. Oke, Mbak Rifka, sebelum kenalan lebih jauh nih ya, untuk tema kali ini kan mengenai Muhtesyem Indonesia akan hadir kembali dengan sebuah tema yang luar biasa. Tapi sebelumnya cerita dulu dong, sejak kapan sih ada Muhtesyem Indonesia ini? Oke, ini aku perkenalan lagi atau gimana Mbak? Boleh perkenalan dulu kali ya? Boleh dong, boleh. Halo, Sahabat El Sinta, perkenalkan aku Rifka Zakiatunisa dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Sakarya University Turki. Alhamdulillah sedang diamanahi untuk menjadi wakil ketua di Muhtesyem Indonesia. Oke, Oke. latar belakang adanya Muhtesyem Indonesia. Muhtesyem itu lahir dari bahasa Turki, Mbak, artinya luar biasa. Jadi Oh. Muhtesyem Indonesia adalah pertunjukan budaya Indonesia yang sangat luar biasa, Mhm. gitu. Muhtesyem Indonesia ini sudah hadir lahir dari ide-ide sesepuh kami ya, dari teman-teman para pelajar Indonesia di Sakarya gitu, dari 2018 sampai tahun ini, berarti sudah Mhm. ada 7 tahun, dan alhamdulillah sudah ada 4 kali pertunjukan. Dari setiap tahun apa yang ingin kita berikan yaitu pertunjukan budaya yang mana bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa dinikmati oleh warga lokal Turki itu sendiri, bahkan untuk internasional. Oh, jadi sudah ada 4 pertunjukan selama Sudah ada berdirinya 7 tahun ya? 7 tahun tujuh yang lalu tahun sudah berdiri. Wah, luar biasa Sebelumnya ya. Mhm. sebelumnya Mutasi Indonesia ini ada setiap tahun, Mbak. Mhm. Jadi baru 4 tahun yang lalu kita berdiri, kita ada 2 tahun sekali jadinya. Jadi tahun ini Mhm. adalah, jadi terakhir kali adanya Muhtashim Indonesia itu di 2023, Ya. 2 tahun kemudian di 2025, dan Hmm. saat ini Mhm. kita insya Allah 3 hari lagi Muhtashim Indonesia itu akan ada lagi di Sakarya. Mhm. Sempat vakum. Bukan vakum sih Mbak, lebih ke kita melihat SDM, kita melihat bagaimana Muhtesyem Indonesia ini memang dari tahun ke tahunnya harus lebih upgrade gitu ya Mbak. Oke. Jadi kita lihat, mempersiapkan pertunjukan ini memang dengan sangat-sangat baik kita, dari pemilihan dari pemilihan Serius banget ya. panitia, Untuk dari pagelaran-pagelaran tuh luar biasa ya teman-teman Indonesia di sana ya. Luar biasa. itu Dan memang alhamdulillah. terkenal ya, Sakarya tuh memang banyak sekali pelajar atau mahasiswa-mahasiswa dari Betul, Indonesia. Hmm, betul. Jadi Sakarya itu salah oke. satu kota di Turki yang Mhm. mana jumlah diaspora Indonesia terbanyak di Turki. Wow, ada berapa jumlahnya? Kalau kalau para pelajar Indonesia yang di luar negeri kan sebutannya para pelajar Indonesia, Mbak. Jadi para pelajar Indonesia di Turki itu berarti para pelajar Indonesia di Turki, ada lagi Mhm. kotanya lebih mengkerucut lagi, yaitu para pelajar Indonesia di Sakarya. Kalau di Indonesia mungkin Hmm. bahasanya ada universitas di Bandung, ada universitas di Bogor, Iya, ada iya. universitas di Jakarta gitu ya. Dan kami di kota Heeh. Sakarya ini tercatat sebagai diaspora Indonesia terbanyak, bukan hanya dari mahasiswa aja, tapi dari Hmm. orang-orang Indonesia yang mixed marriage. Jadi beliau-beliau Oh, dengan orang Turki tinggal mhm. di Indonesia, dan itu jumlahnya juga lumayan Banyak. banyak. Oh, jadi ketemu jodoh di sana gitu ya. Betul. Jadi DNA-nya Jadi di sana selain Turki juga ada Indonesianya ya, jangan-jangan nih ke betul, depan. betul Mbak. Betul, betul. Jadi Oke. kerasa banget Mhm. kehangatan
kalau orang Indonesia kan terkenal dengan keramahannya ya Mbak ya. Jadi kalau Betul, misalkan ramah kita banget ya. ketemu Indonesia gitu, dan Mm. alhamdulillah citra baik dari teman-teman Indonesia juga kepada teman-teman Turki atau warga Turki itu tuh terkenal dengan, oh Indonesia ini hangat ya, oh Indonesia ini ramah Mm. ya gitu. Jadi alhamdulillah semakin banyak diaspora Indonesia yang ada di sini, kita jadinya lebih ke, karena aku merantau gitu ya Mbak. Biasa kan Mm. deg-degan ya kalau misalnya keluar negeri, takut, takut ini, takut itu, takutnya nggak ada yang bantuin gitu ya. Tapi Ya, ternyata karena banyak keluarga di sini yang udah otomatis akan jadi keluarga ya gitu, sama-sama oh atas gitu. Heeh. apa nasionalisme yang sama. Jadi udah tenang aja. Oh banyak kok, banyak orang Indonesia kok. Oh kalau ada apa bisa minta bantuan. Kalau apa-apa kita ya ini Muhtasham ini tergerak atas rasa cinta kita semua untuk Indonesia. Pantesan betah ya di sana ya. Betul. Sudah memasuki tahun keempat ya, Tahun Mbak Rifka keempat. ya. Oh, Alhamdulillah. luar biasa. Oke. Dan makanannya, minumannya, budaya-budayanya juga udah mulai menyerap juga ya ke teman-teman di Indonesia sana ya. Betul betul. Sebetulnya untuk budaya itu hampir mirip ya Mbak dengan Indonesia. Pasti setiap negara Oh, punya budaya masing. gitu ya. Seperti Ebru, kalau Ebru kan India menggambar di atas air ya. Sebetulnya di Indonesia juga kita pernah belajar juga. Mm. Itu apa ya? Bukan sesuatu hal yang baru kita tahu gitu, bukan Mm. sesuatu hal yang baru kita lihat, kita udah pernah tahu gitu. Pun teman-teman di Turki juga dengan adanya Muhtesyem Indonesia, dengan adanya acara kebudayaan lainnya pun kita berusaha untuk memberitahu bagaimana kekayaan Indonesia gitu. Dari segi kuliner, dari segi seni. Indonesia Mm. kan kaya banget ya Mbak Heni ya. Oh, Jadi kita juga banget. Mm-mm. sangat bangga gitu Pak, bangga banget nih kita untuk bisa memberitahu di kancah internasional bahwa Indonesia ini kaya loh, bukan cuma dari Mm. sumber daya alamnya, tapi sumber daya manusia dan juga adat istiadat yang kita benar-benar ya, kekayaan itu yang bisa kita sombongkan ya bahasanya ke negara kita. Jadi luar biasa ya, Walaupun dengan problem keberadaan mereka. teman-teman diaspora di Turki juga sebenarnya nggak cuma belajar ke sana, tapi juga memperkenalkan budaya Indonesia kita ke teman-teman di Betul Turki ya. betul betul. Keren banget sih. Ini idenya benar-benar luar biasa ya, memperkenalkan budaya itu nggak mudah loh. Betul Kita betul. sebelum ke poin inti tema Mutation Indonesia ya, karena saya penasaran sekali loh, Mbak Rifka. Ini kan Aduh, berarti ada sebuah energi besar yang dikeluarkan oleh teman-teman PPI sana ya, untuk bisa betul betul. mengenalkan budaya Indonesia. Bahkan ada perpaduan budayanya. Nggak ada Betul ada betul. beberapa budaya yang hampir sama kan ya dengan budaya Indonesia gitu ya. Wah, keren banget loh. Apa sih yang melandasi itu semua gitu? Mungkin kalau saya pribadi ya, ke Turki ya cuma jalan-jalan aja gitu, nggak peduli deh pokoknya mereka mau kenal Indonesia atau enggak, biarin aja gitu. Betul Tapi betul. ini kayaknya terstruktur banget ya, luar biasa ya. Cerita Alhamdulillah dong Mbak. Mbak Rifka. Mm-mm. Oke, siap. Aku udah gak sabar banget cerita nih, Mbak. Silakan silakan. Sebetulnya Turki ini sangat-sangat menarik ya, Mbak, negara ini karena di sini di Turki itu ada banyak sekali sejarah-sejarah yang perlu kita ketahui juga. Mhm. Uh, dan sejarah itu banyak banget, sampai kadang aku suka mikir juga di Turki juga banyak banget sejarah yang luar biasa gitu, yang nggak habis-habis juga gitu ya. Nah tadi Mhm. Muhtesyem Indonesia landasannya apa? Lahir dari mana sih? Kenapa kita bisa punya ide dan punya kekuatan untuk bisa membuat acara yang mana di luar negeri itu kan nggak gampang ya Mbak. Punya Oh iya. betul, punya kekurangannya dan punya masalahnya gitu. Punya Mhm. punya masalahnya sendiri gitu. Mhm. Nah, motivasi mungkin tadi yang udah aku sebutkan, karena kami SDM di Kota Sakarya ini banyak gitu, lahir dari rasa cinta kami untuk Indonesia gitu. Bagaimana kita ingin diplomasi hubungan antara Indonesia dan Turki itu semakin erat dan semakin hangat gitu. Mhm. Dan kita sebagai pelajar Indonesia yang merantau ke luar negeri, sudah otomatis kita menjadi duta budaya untuk negara kita. Lahir dari Wow. kita ingin gitu tadi, Mhm. Indonesia ini kaya dengan budaya, kita ingin menyombongkan, kalau bahasanya mah ya gitu ya Mbak, Mhm. ingin menyombongkan bahwa kita sebagai orang Indonesia gitu ya, kita ingin budaya kita, negara kita lebih dikenal baik, dan Mhm. teman-teman dari diaspora Turkinya dan internasional bisa tahu bahwa ya Indonesia ini kaya dengan budaya gitu. Dengan itu Mhm. akhirnya kita dari tahun-tahun sebelumnya, sesepuh-sesepuh kami ya Mbak, kakak-kakak tingkat
Sesepuh Berterima loh. kasih Heeh. berterima kasih juga kepada mereka yang sudah menyalurkan ide ini. Alhamdulillah dari tahun ke tahun Muhtasham ini semakin upgrade, semakin bertambah volume formulanya, dan semoga diplomasi kedepannya antara budaya Indonesia dan Turki semakin erat sih, Mbak. Amin. Keren banget sih Mbak Rifka dan teman-teman PPI di sana ya. Tapi responnya bagus ya dengan pertunjukan-pertunjukan semacam ini di Turki. Gimana Mbak? Oh, respon. Respon, iya. Oke. Oke, alhamdulillah respon di Turki untuk pertunjukan seperti ini bagus, alhamdulillah bagus sekali Mbak. Karena ingat Turki ini negara dengan mayoritas Muslim terbanyak dan itu hampir sama seperti Indonesia. Oke. Jadi kalau aku ketemu dosenku, kalau aku ketemu orang-orang Turki itu, kalau mereka melihat kita tuh, oh kalian itu negara sahabat kita gitu. Dan Oh, banyak gitu ya. banget Turki yang memang tanpa ada budaya, tanpa ada pertunjukan Muhtasyam pun mereka sudah sangat menyambut hangat teman-teman Indonesia tadi Oh aku ya, sudah sampaikan karena Mbak. Karena ramah-tamah ya. karena orang Indonesia itu ramah kan ya Mbak. Jadi orang Turki juga senang ngelihatnya ini orang sopan banget gitu. Kita sampai dosen aku aja kayak kalau misalkan kita salim gitu ya, bahkan kita salim tangan gitu ya. Iya, Kalau mereka cium tangan. ya, tapi mereka tuh akhirnya dosen-dosen aku kayak akhirnya nyari tahu juga, oh ternyata salib itu tuh adalah bentuk penghormatan kita kepada mereka, kepada beliau-beliau gitu. Jadi orang Turki itu menurut aku dari sudut pandang aku yang udah 4 tahun melihat pertunjukan ini dan bagaimana orang Turki itu merespon kami sebagai pelajar di sini, itu sangat 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 merespon dengan baik gitu. Itu lahir dari teman-teman Indonesia yang lain juga sih gitu Mbak. Oke, baik. Akhirnya kita pengen tahu nih, ada apa di balik tema besar Mutesim Indonesia ini ya? Kapan sih pagelarannya? Pagelarannya itu tanggal 28 Oktober November November. 2025. Berarti sekarang Oke. sekarang 26. 26 berarti wah Ya. nggak sabar banget Mbak 2 hari lagi tapi vibe-nya udah banget. Jadi kemarin Gitu ya. alhamdulillah kemarin itu ada acara salah satu rentetan dari sebelum puncak Muhtasham Indonesia yaitu Batik Ebru. Batik Apa itu kan tuh? dari Indonesia. Jadi salah Betul. satu batik dari Indonesia, Ebru itu dari Turki, Mbak. Jadi kami apa ya dari teman-teman PPI Sakarya dan juga PPI Turki ini kolaborasi dari berbagai macam elemen gitu mengadakan acara Batik X Ebru ini supaya apa? Supaya teman-teman diaspora Turki itu bisa merasakan secara langsung. Jadi pendekatan kita secara emosional untuk bisa Ya. mencapai ke puncak Muhtasham ini gitu. Wes. Jadi mereka jadi mereka di kami ada pelajaran batik. Jadi teman-teman dari diaspora Turki ataupun internasional lain pun mereka bisa merasakan secara langsung, oh ngebatik itu kayak gini ya. Dan Oh, kita pun sebagai orang Indonesia bisa merasakan dan belajar langsung untuk Ebru. Yang tadi Mbak menggambar di atas air. Jadi gimana itu ya? pertukaran Menggambar di itu atas air. jadi ada air khusus Mbak di atas Oke. tempat. Nah, habis itu nanti kita kasih kasih tinta-tintanya. Setelah itu nanti kertasnya itu dimasukin ke dalam tempatnya itu. Oh. Nanti dia langsung keangkat gitu Mbak. Biasanya tuh entah bunga, entah Ebru itu ada ciri khasnya sendiri gitu, Mbak. Nah, jadi di sana kita ada pertukaran budaya antara Turki dan juga Indonesia. Jadi teman-teman Oh. Turki dan diaspora lain bisa mengetahui cara membatik itu seperti apa pun, dan di sana juga kita sudah menjelaskan juga memberikan pelajaran tentang batik pun dari teman-teman Turki pun juga memberikan teman-teman Indonesia itu pelajaran nge-Ebru gitu. Tapi bukan hanya itu, ada stand-stand yang lain juga untuk mendukung pengetahuan tentang Indonesia, entah ada peta, entah ada elemen lain, entah ada pedang atau ada topeng, ada lain itu gitu. Oke. Oh, jadi ada pra-eventnya kemarin Eventnya sudah. alhamdulillah sudah, Oh, dan meriah ya? meriah Mbak, alhamdulillah Oh, berjalan dengan alhamdulillah. baik. Oh, Jadi gitu ya. di acara rentetan alhamdulillah sudah teman-teman dari ya diaspora yang dari internasional sudah menyambut gitu Muhtasham. Insya Allah semoga di puncaknya ya Mbak ya semakin banyak orang yang tertarik, semakin banyak orang yang ingin hadir melihat secara langsung bagaimana kekayaan Indonesia itu dipertunjukkan Oke. gitu. Itu all segmen. Semua hadir. Semua Anak-anak. Oh ya. hadir karena kami kan di kampus ya Mbak. Jadi sebetulnya budaya Indonesia ini kan untuk semua latar belakang dan untuk semua usia ya. Tapi karena acara kami dari jam 5 sore sampai jam 10 malam, yang mana kalau orang Turki itu biasanya mereka
anak-anaknya itu tuh lebih cepat tidur. Sebenarnya di Indonesia juga sama sih Mbak. Cuman karena target pasar kita ini Iya, iya, iya. mahasiswa Mm-mm. dan orang-orang yang mungkin usianya sudah lebih jauh dari kami gitu ya. Hmm. Jadi insya Allah teman-teman kami di kampus pun sudah kami ajak untuk hadir dan melihat secara langsung bagaimana Muhtasyam Indonesia itu. Tahun ini Oke. alhamdulillah kita melibatkan banyak elemen-elemen orang Indonesia Mbak, selain dari Hmm. mahasiswa yang tadi sudah aku sebutkan, dari beberapa orang-orang Indonesia yang menikah dengan orang Turki kan juga Mhm. banyak ya Mbak. Iya. Jadi Mhm. semua orang Indonesia gitu dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam usia, dari berbagai macam status, kita sama-sama bahu membahu gitu ya untuk Muhtasyam Indonesia ini gitu. Alhamdulillah. Ada berapa elemen yang ikut gabung di acara kemarin, pra-event? Atau mau acara ini ya, tanggal 28 ya? Tanggal 2, sebenarnya kalau tanggal 25 ini yang Fra Event ya, Mbak, yang kemarin itu Hmm. dari PPI Turki dan dari PPI Sakarya. Oke. Salah satu Mhm. kegiatan dari Muhtasyam Indonesia. Kalau di nanti di hari H itu Mhm. ada dari tadi yang sudah aku sebutkan, ibu-ibu yang menikah dengan orang Turki, dan itu Oke. jumlahnya juga nggak sedikit ya Mbak, sekitar Mhm. 60 orang. Dan mahasiswa Indonesia yang ada di Sakarya itu sekitar kurang lebih 700 yang terdaftar. Wah, meriah. Daftar. Kebayang, meriah banget ya. Kebayang, ya, kebayang meriah banget karena alhamdulillah kita tahun Mhm. ini mencoba untuk tadi diplomasi antara Indonesia dan Turki gitu, dan ini adalah momentum yang sangat berharga untuk kita semua ya Mbak ya. Jadi Betul, kita betul. Mhm. kita mengundang orang-orang atau tamu-tamu penting seperti gubernur dari kota kami, wali kota-kota Iya. kami, uh, bupati kota kami, kalau bahasanya bupati ya Mbak kalau di Indonesia ya, bupati. Di sana Dan apa namanya? kalau di sini namanya karena aku di, kalau kan ada Sakarya yang bahasa Sakarya itu kok ibarat Bandung. Nah, nanti kayak Mhm. misalkan desa-desanya itu Mhm. ilce-ilcenya itu namanya ilce. Oh, Itu Setipan boleh Ilce. dibebaskan. Nah, nanti kami insya Allah kami sudah mengundang beberapa elemen penting dari kota kami gitu kan, karena tadi Mhm. diplomasi dan kota kami ini tercatat sebagai orang Indonesia terbanyak gitu ya. Semoga dengan Lagi-lagi ya, ngumpul semoga semua di situ ya. betul banget. Jadi kalau mau ngumpulin enak banget kalau kita nih, Mbak. Mhm. Jadi Gitu ya. dengan adanya Muhtasyam Indonesia, semoga ini juga jadi apa? Jadi ajang untuk mempermudah gitu ya, mempermudah teman-teman yang lain untuk bisa beradaptasi di kota kami gitu ya. Karena kan Oke. pasti ada perizinan, ada ya perizinan tinggal atau mungkin dari berbagai macam lingkungan juga gitu. Oke. Kita baru ngomongin budaya ya, belum ngomongin kuliner ya. Tapi itu Ya, nanti deh. Tapi itu nanti. Saya pengen tahu temanya apa sih di baik. Mutation Indonesia tanggal 28 nanti? Tema yang kita ambil dari Muhtasyam Indonesia 2008 ini, tadi rentetan acara itu story to the dreamland. Jadi kalau yang Muhtasyam besarnya ini, puncaknya ini story dreamland, story of dreamland Story gitu, of of Dreamland. dreamland. Nah, ini Oh. aku ingin sedikit menceritakan tentang kenapa kita mengambil judul atau tema story of the dreamland. Nah, Mm. jadi nanti di sana di pertunjukan yang ingin kami tunjukkan itu ada drama Mbak. Ada satu Oh, tokoh. Ini sedikit-sedikit aku ini ya, spill, aku spill apa? ya. Aku spill gitu. Sedikit aku spill. Jadi nanti di Biar sana penasaran ya. gitu. Ada satu tokoh yang bernama Arsa. Arsa ini dia Oke. lahir dari keingintahuan. Jadi Arsa Mhm. ini menemukan buku lawas milik kakeknya, Mbak, Oh. buku lawas milik kakeknya, dan dia membuka itu, dia penasaran ini apa, kakekku berasal Mhm. dari mana, dan aku ini keturunan siapa, dan aku siapa gitu, ini tentang Hmm. apa, buku apa gitu. Dan buku Oke. itu menceritakan tentang Indonesia di zaman lalu gitu Mbak, zaman dahulu gitu. Nah, Hmm. Asa ini diajak untuk berpetualang, mencari tahu Indonesia itu apa, buku ini tuh tentang apa, Jawa itu apa, Sumatera itu apa. Nah, nanti ketika kan karena teaser-teaser sudah kami sebarkan di media sosial kami ya Mbak. Jadi Ya. teman-teman yang lain sudah bisa melihat potongan-potongan ceritanya gitu ya. Nanti di puncaknya Arsa ini akan Mhm. datang ke Muhtasyam. Jadi Muhtasyam ini adalah tempat di mana si Arsa ini bisa tahu jawaban dari buku tersebut. Nanti Arsa mengelilingi setiap pulau, dan nanti di pulau tersebut nanti akan kita tunjukkan
kekayaan dari setiap pulau-pulau tersebut. Misalkan Pulau Jawa, di Jawa itu Hmm. ada apa aja, tarian apa aja, nanti di sana akan kami tunjukkan. Jadi Arsa ini ibarat dalam satu malam mengelilingi pulau besar Indonesia gitu ya Mbak. Seperti itu mungkin. Pulau Keren Jawa, banget ya, Indonesia, dan main. imajinatif banget ya. Saya yang nggak nonton aja nih, kebayang serunya Kebayang kayak ya Mbak? gimana. Dan nggak bisa ngebayangin deh tokoh Arsa ini nanti kayak gimana tampilnya ya di drama nanti gitu ya, luar biasa ya. Apalagi Durasinya berapa lama tuh dramanya? dramanya 2 jam. Kalau di Oh, total karena ada keren keren. pertunjukan-pertunjukan lain dan Oh ada ya. ya, tarian itu kita total 9 tarian, ada parade di akhir juga nanti semua Hmm, all talent itu keluar dari belakang dari belakang panggung dan juga dari hmm. atas untuk sama-sama semuanya di panggung yang sama gitu. Oke. Gitu. Ini kayak opera gitu nggak sih dramanya? Atau Drama bener-bener lebih ke drama di drama sih, Mbak. teater Tapi gitu ya? lebih ke opera juga. Iya. Oh, oke. Kenapa ngambil itu sih? Gimana? Oh, Kenapa yang diambil soal seorang anak menemukan buku kuno kakeknya? Atau memang karena gini ya? Saya tahu sih, kalau Turki itu memang budayanya selalu menyambungkan antara budaya kuno dengan budaya modern. Dari dulu, betul betul terlihat betul. sekali. Ya. Betul betul. Atau memang ini yang jadi garis besarnya nih dari pertunjukan The Story of Dreamland. Wow. The Story of Dreamland. Heeh. Gimana Mbak Rika? Sebetulnya karena setiap tahun pasti harus selalu ada formula yang kita baru ya Mbak, yang kita Mm-mm. bawa gitu. Dan setiap Mm-mm. kepemimpinan pasti punya apa ya, punya tema dan idenya masing-masing gitu. Oh, oke. Karena kita ingin memberitahu bahwa Indonesia ini juga sekarang udah modern loh, bukan lawas gitu. Jadi kita membawa dari lawas, dari sekarang, dari ibaratnya Arsa di masa sekarang dengan nanti kita juga dengan alat-alat yang mendukung ya Mbak, Ya. dengan alat yang mendukung seperti peralatan yang lebih modern itu di bagaimana kita ingin memberikan memberitahu kepada orang Turki atau mengajak secara emosional mereka untuk bisa melihat Indonesia dari sisi lawasnya gitu. Jadi kita ingin ajak mereka ke perjuangan Indonesia gitu. Nanti di sana kan ada beberapa apa namanya kayak dimasukkan apa segmen-segmen yang mana ya kita bisa mengatur emosional penonton gitu Mbak. Ada sisi rame-ramenya kayak Papua kan heboh tuh Mbak. Nanti tiba-tiba Betul, betul. tiba-tiba Arsyanya ini misalkan karena dia belum menemukan ini gimana sih, ini nggak tahu gimana, nanti tiba-tiba ada pertunjukan apa nyanyian padamu negeri gitu-gitu. Jadi intinya semua kita berusaha untuk menggabungkan semua emosi gitu ke dalam satu pertunjukan gitu. Yang mana pertunjukan ini Keren. tadi 2 tahun sekali, yang mana kita berusaha untuk bisa all out gitu ya Mbak bahasanya, all out gitu di Oke. pertunjukan tahun ini gitu. Makanya kita Berapa? mengambil tema Story to the Dreamland yang mana drama itu karena tadi orang Turki kan juga kita juga harus melihat bagaimana sisi orang Turki ya, bagaimana karakteristik orang Turki. Orang Turki ini tadi yang sudah Mbak sebutkan itu benar, salah satunya itu. Orang Turki itu suka dengan karena mereka sejarah di masa lalunya juga sangat kuat ya Mbak, dan Betul. mereka juga sangat kuat. Akhirnya kita juga berusaha untuk bagaimana pertunjukan kita bisa diterima dan dipahami, karena inti dari pertunjukan kebudayaan yang ada dimanapun adalah bagaimana pesan untuk pesan Indonesia itu tersampaikan kepada mereka. Hmm, Nah, jadi itu kita ya intinya ya. jadi kita lebih ke melihat bagaimana karakteristik orang-orang Turki. Akhirnya kita mencoba untuk bisa membuat ide dan apa pertunjukan yang seperti ini gitu. Semoga dengan pertunjukan yang seperti ini tidak terlalu makan waktu dan juga bisa mudah dipahami oleh teman-teman diaspora internasional. Oke. Teman-teman Ya, internasional. siapa siapa sih yang nggak suka budaya? Semua orang Iya, suka budaya. Apalagi dibingkai dan dikreasikan dengan luar biasa seperti ini. Saya nggak kebayang itu latihannya berapa lama ya? 19 tarian ya? Berapa tarian tadi? 9. Oh, 9, sorry. 9. Saya dengar 19. 9 tarian dalam satu pertunjukan. Satu Nggak mudah pertunjukan. loh. Ini ngaturnya gimana, Mbak Rifka ini? Itu diaspora semua yang Dia nari, dia latihan. Wow, jadi keren. dia untuk yang jadi panitia, maaf ya Mbak, yang jadi panitia dan juga yang jadi all talent itu semuanya orang Indonesia Mbak. Nah, jumlah keseluruhan itu ada di 200 orang. Alhamdulillah memang nggak mudah ya Mbak untuk bisa mengatur mereka semua, tapi alhamdulillah dari tadi rasa
kepemilikan mereka untuk budaya Indonesia ini juga kuat gitu. Jadi akhirnya lahir dari kesadaran mereka sendiri juga untuk Iya, untuk iya, iya. ya untuk membantu gitu untuk mensukseskan acara ini gitu. Oke. Kan memang Persiapannya ada dua dua bagian ya, show dan ya ada pameran. panitia, Ada pameran juga? ada pameran juga di luar Mbak. Jadi untuk Ya menambah ampun, nggak capek Mbak Rifka ini. Show-nya aja udah luar biasa loh. tapi bukan cuma pameran Mbak. Nanti ada pameran pameran tapi pameran makanan juga. Jadi kita ngasih elemen kuliner juga. Oh, Kuliner iya, menarik seni iya, ya. pameran juga iya. Jadi nanti di Saya sana jadi mau terbang sekarang ke Turki kalau gitu. jadi ini Mbak. Seru Jadi banget ya. kita 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 bukan hanya ingin memberitahu tentang budayanya aja gitu ya Mbak, bukan hanya pertunjukannya aja gitu ya. Kita ingin orang-orang internasional bisa tahu bahwa kita juga makanannya tuh banyak gitu Mbak. Ada ada wah banyak banget, ada telur Iya, iya, gulung, iya. ada risol gitu ya. Jadi Telur gulung. Iya, iya, iya. gitu. Jadi nanti di sana juga ada kuliner makanan yang mana nanti di sana ada stand makanan khas Indonesia. Teman-teman dari orang Turki dan juga internasional boleh langsung merasakan bagaimana, oh ini ya yang namanya cimol, oh ini ya yang namanya ini ya yang namanya risol gitu Mbak. Jadi bukan Oh hanya gitu dari ya. pertunjukan yang di dalam, tapi di luar juga akan ada pameran kuliner dan juga pameran yang tadi elemen-elemen tambahan seperti topeng. Terus kan dari Mutajam juga ada divisi dekorasi ya Mbak. Jadi di divisi dekorasi Oh. alhamdulillah sudah membuat gapura yang khas Bali Mbak. Oh, Dan kita juga nanti di sana akan ada foto booth, itu peta oke. Indonesia yang dibuat langsung oleh panitia kami. Oh, bukan hanya itu sih Mbak, banyak sekali. Oh, ada mural Nanti juga? jadi apa Mbak? Ada mural juga? Seni Ada. mural juga di sana? Ada? Oh, mural tidak ada Mbak. Oh, nggak ada. Ada. Nanti Oke. jadi kalau aku coba ini kan orang Turki masuk setelah registrasi gitu ya. Setelah registrasi akan muter ke stand-stand yang ada gitu. Nanti di sana ada Oke. teman-teman dari divisi pengenalan budaya untuk bisa mengenalkan Indonesia ke kancah internasional. Karena kan kita Wow. di sini di Turki otomatis harus pakai bahasa Turki ya Mbak ya. Dan bahasa Gitu ya? Inggris. Jadi mungkin jadi kendala kami, tapi insya Allah teman-teman yang bertugas di lapangan sudah mempersiapkannya dengan baik gitu ya. Nanti mereka orang-orang Turki ini akan mengelilingi stand yang ada. Nanti di sana ada nasi tumpeng, ada sesajen. Pasti kan orang Turki mempertanyakan, ini kenapa sesajen ini apa gitu kan? Apa Kan gitu ya? takutnya Oh iya, iya, iya. takutnya mereka mikirnya, oh mereka orang Indonesia ini menyembahnya ini ya gitu. Misalkan kayak gitu, misalkan. Terus jadi nanti di sana akan ada orang-orang yang memang menjaga stand-stand konsumsi dan juga stand-stand tadi dekorasi itu untuk menambah pengetahuan orang-orang tentang Indonesia. Jadi setelah mereka dari stand Mbak masuk ke dalam venue. Pas di venue nanti pas mulai acara, dari rentetan acara dari pembukaan MC formal sampai akhir itu fokus di pertunjukan. Gitu. Tapi Ngomong-ngomong, mereka juga mau nggak sih belajar bahasa Indonesia? banyak banget Mbak teman-teman aku yang kalau ketemu aku, "Hai, apa kabar?" Terus aku bilang, "Hah? Aku suka bahasa Indonesia gitu. Oh, aku suka Indonesia." Oh Gitu. iya. Jadi teman-teman aku juga di sini alhamdulillah sangat-sangat menerima kami gitu ya. Jadi insya Allah akan ada banyak yang hadir di acara puncak Mutajam Indonesia. Oh gitu ya. Kalau tadi ada stand-stand makanan, kemudian juga pameran-pameran, kemudian juga ada edukasi ya mengenai budaya-budaya Indonesia. Kebayang ya itu apa ya, semakin mengeratkan pertunjukan yang diadakan Betul oleh betul. teman-teman ya. Iya kan? Nggak cuma nonton gitu, tapi ikut menikmati hidangan makanan gitu. Karena memang makanan itu pemersatu, Mbak Rifka. Betul. Saya sebenarnya penasaran, pernah nyobain kopi Turki nggak sih? Pernah Mbak, tapi Katanya itu lezat banget ya untuk penikmat ya, untuk betul penikmat betul kopi. betul. Untuk Saya penikmat penasaran, enak ya? enak Mbak, karena waktu kemarin aku terakhir kali pulang ke Indonesia, aku bawa kopi Turki itu banyak banget Mbak. Aku kasih ke papa gitu kan, karena papa juga suka kopi kan. Iya, iya. Terus ke orang-orang ke tetangga-tetangga gitu ya, aku kasih namanya Turk Kafesi. Jadi itu kopi orang Turki. Kalau aku coba sebenarnya itu pahit banget ya Mbak, tapi mungkin untuk orang-orang pecinta kopi itu enak banget karena beberapa teman-teman aku yang kasih dari kopi edik banget ya Mbak. Beliau bilang, wah ini enak banget kopi Turki gitu. Wah kalau kalian tinggal di Turki sih kalian bakal enak banget di sini. Kopinya sangat enak gitu ya. Nah kemarin aku terakhir kali aku ada
audiensi ke dosen aku Mbak, karena ada beberapa proyek yang Mm-mm. lagi digarap juga. Nah, Mm. jadi kita teman-teman saya itu ngasih kopi luwak, luwak white kopi gini Mbak. Oke, oke. Nah, Mm. luwak white kopi itu kita kasih tahu kalau misalnya luwak white kopi ini adalah dari kotoran eh hewan Hewan gitu luwak. kan. Iya, iya. Kopi luwak. Mereka, Mm. hah ini beneran kopi? Ini beneran pokoknya Mm. mereka sangat-sangat ini beneran gak sih kopi gitu, intinya Mm. mempertanyakan gitu. Akhirnya kita kasih tahu, ngejelasin ini, akhirnya mereka pas minum, ih ternyata enak banget juga ya kopi Indonesia gitu ya. Oh nanti kalau misalnya kalian Iya, pulang iya. lagi bawain saya kopi Indonesia ya gitu. Mereka Iya, orang iya. Turki juga sangat-sangat suka dengan kopi Indonesia Mbak, karena kita lebih Oh, bervariatif gitu ya. betul, betul. Kopi Papua, wah itu beragam Sumatera dan sekali. lain-lain. Gitu. Oke. Nah, tadi kan udah ya, udah tahu nih kita ternyata memang ada relevansinya lah ya dengan budaya orang-orang Turki yang akhirnya mengambil the story of the dreamland begitu. Ngomong-ngomong nih, nanti penonton gratis kan masuknya atau gimana? Ada bayaran tersendiri atau gimana? Eh, Gratis Mbak. Jadi Oh, gratis. Free semua ya? orang free. Mm-mm. Pertunjukannya free. Jadi teman-teman tinggal datang, tinggal lihat gitu. Mm-mm. Oke. Boleh tahu nggak elemen budaya apa saja yang difokuskan lah untuk ditampilkan di show dan juga pameran? Daerah mana saja nih yang udah ready banget nih buat ditampilin nanti tanggal 28? Kita elemen yang kita ambil itu dari lima pulau di Indonesia, Mbak. 5 pulau besar di 5 Indonesia. pulau. Oke. Ada Jawa, ada Sumatera, ada Papua, dan lain-lainnya. Itu nanti tarian-tariannya juga sudah diringkas ya Mbak. Dari Jawa Mhm. misalkan ada tari tari kipas, tari yang lain-lain gitu, misalkan udah digabungkan, tari Mhm. empat etnis, ada tari saman gitu. Nanti sebagai Oh, pembuka tari itu dari saman. ada tari saman kolaborasi dengan silat Mbak. Jadi tari samannya ini digabungkan dengan silat gitu. Jadi gabung mereka. Keren. Biasanya kan Wow. saman, silat-silat gitu ya Hmm. Mbak. Nah, Iya. kalau sekarang Muhtasyam 2025 ini menggabungkan dua tarian itu. Jadi dalam Hmm. satu dalam satu saman itu akan ada teman-teman dari silat juga. Jadi mereka nanti akan mix budaya, Oke. mix tarian Para gitu. penari ini kan bukan asli daerah yang mereka tunjukkan ya budayanya. Bukan. Wow. Tadi persiapannya itu dari 8 bulan lalu Mbak, alhamdulillah. Bener-bener pakai hati ya, Mbak Rifka. Pakai hati. Iya nggak sih? Wow. Betul. Betul betul. Mantap. Total all talent itu ada 90 orang Mbak, alhamdulillah. Oke, Persiapan 90 orang. Hmm. persiapan kami itu untuk panitia juga sudah 8 bulan yang lalu gitu ya. Alhamdulillah Hmm. sudah kami usahakan dan mempersiapkan acara ini dengan sangat baik dan matang ya, supaya hasilnya juga sesuai dengan apa yang kita usahakan. Untuk talent itu 90 orang alhamdulillah. Paling kendalanya dari latihan itu karena mereka ada latihan setiap minggu ya Mbak ya. Dari Hmm. aku sebagai wakil ketua melihat bagaimana proses mereka dari nol, Mbak. Dari yang benar-benar masih bikin Mbak, konsep oke. bareng-bareng, dari yang tariannya masih kurang sama antara kanan dan kiri, mereka masih bingung beberapa tarian, sampai Iya, sekarang iya, iya. alhamdulillah dari proses panjang ini mereka sudah sangat luas gitu ya, Hmm. luas dalam tarian, terus dari konsep juga dari awal sampai akhir sudah tersusun dengan baik, jadi kayak Hmm. ah, alhamdulillah ya ini puncak bentar lagi ya, ini talent masya Iya, Allah iya, iya, banget iya. gitu ya. Oh, iya. Ya, hal ini membuktikan bahwa Indonesia itu satu ya, Mbak Rifka. Mm-mm, Kita memang banyak suku, tapi ya satu betul. rasa gitu ya, rasa Indonesia. Ya kebayang orang Sumatera disuruh nari jaipong misal gitu ya. Atau tadi lah orang Sunda disuruh tari saman kan, itu kan hal yang di luar. Aduh, itu bukan daerah saya, tapi kan untuk budaya Indonesia semua dilakukan begitu ya. Keren banget sih ya. Oke. Nah, sosialisasi. Kalau tadi Mbak Rifka bilang sudah ke gubernur ya, ke wali kota bahkan bupatinya gitu. Ada tambahan lain nggak sih untuk sosialisasi Alhamdulillah. acara ini Oke Mbak. selain di Eh, medsos ya? Oke, tadi kita sudah beberapa mengundang tamu-tamu penting sudah aku sebutkan. Tadi aku Ya. kurang menyebutkan, alhamdulillah tahun ini juga Bapak Duta Besar Republik Indonesia Turki akan hadir untuk membuka Oh, acara Muhtasyam Indonesia gitu Mbak. Jadi nanti keren.
Betul. Nanti seru juga ya Mbak, nanti kita melihat bagaimana para tamu protokol melihat acara kami di depan gitu, dan Mhm. ada diplomasi antara Indonesia dan Turki. Itu kan sangat menarik ya Mbak. Ya. Nah, untuk strategi yang kami gunakan ya Mbak, selain dari tadi media sosial kan pasti ya, karena kami kan kebanyakan Gen Z ya Mbak, yang Gen mana Z ya. akan selalu melihat, tidak terlepas dari handphone gitu ya Mbak. Jadi tadi Betul. kita lebih gencar di sosial media, dan alhamdulillah Oke. kita juga tahun ini Mm. masuk Videotron kampus Mbak. Jadi ada di kampus Oh, kita ada oke. layar besar gitu ya Heeh. Mbak. Nah, alhamdulillah video Muhtesyam Indonesia sudah masuk di layar besar itu. Mungkin itu jadi salah satu alat untuk mempromosikan acara kita Muhtesyam tanggal 28 ini. Terus tadi strategi yang lain juga kita berusaha untuk datang dan audiensi ke beberapa tamu protokol penting-penting gitu ya, untuk bisa lebih apa ya, lebih mendukung acara ini gitu. Jadi kalau misalnya tamu-tamu penting itu sudah tertarik untuk datang gitu, jadi yang teman-teman yang lain juga pasti, wah ini gubernur aja datang, masa kita nggak Iya datang sih, dong, beliau yang betul. sibuk datang, wah ini pasti menarik banget gitu kan Mbak Iya. gitu. Dan Oke. tadi Hmm. sih Mbak, promosi yang lainnya adalah dengan rentetan-rentetan acara yang lain. Jadi sebelumnya itu ada rentetan satu acara lagi Mbak, yang Apa ada tuh? di bulan Oktober lalu. Itu ada Oh. di Indonesia, ini ada salah satu restoran Indonesia, di Sakkara ini ada salah satu restoran Indonesia yang sudah besar gitu. Sudah besar, milik keluarga, dan di sana kemarin ada pertunjukan budaya kami juga, yang narinya Mm-mm. itu teman-teman dari talent Muhtesyam juga. Di sana Hmm. kita coba menyebarkan poster-poster Muhtesyam, dan ya kita memberitahu bahwa nanti bahwa acara di Java ini, di Java ya Hmm. Mbak, nama restonya itu Java, Ya, oke. bahwa di Java ini adalah salah satu rentetan dari Muhtesyam Indonesia. Dan kemarin juga Batik X Ebru itu juga salah satu rentetan dari Muhtesyam Indonesia. Jadi kita mencoba promosi acara Hmm. puncak ini dari berbagai macam kegiatan gitu ya Mbak. Tadi kemarin juga kita selain dari Batik dan Ebru kan ada pertunjukan juga Mbak. Jadi kemarin Hmm. menariknya, orang-orang yang nari di pertunjukan kami kemarin di Batik X Ebru itu adalah orang-orang Turki yang belajar manuk dadali gitu Mbak. Itu kan Manuk menarik gitu. dadali. Mesak Jadi ngapung luhur. Nah itu ya. Lagu Manuk dadali. Jadi jadi nyanyi kemarin saya. jadi kemarin Keren nih. jadi kemarin orang-orang Turki, mahasiswa Turki ya Mbak, Hmm. mereka belajar manuk dadali dari seminggu yang lalu dan ditampilkan kemarin. Jadi itu menarik banget Mbak. Aku melihat teman-temanku mesat ngapung luhur. Jadi kayak wah itu menarik banget gitu. Jadi percampuran dua budayanya itu promosi kami di situ juga Mbak gitu. Iya, oke. Berarti Bagaimana? memang Uh, inilah bagaimana? keberhasilan teman-teman Betul. diaspora untuk bisa memperkenalkan budaya Indonesia di negara Mm-mm. Turki. Dan kita juga berharap ini ditiru juga ya oleh teman-teman kita di negara-negara lain yang memang punya visi yang sama pastinya. Diaspora tuh semangatnya luar biasa memang saya lihat. Tidak hanya membawa diri sendiri, tapi juga membawa nama bangsa. Luar biasa, keren banget deh. Oke, ini ada satu WA nih ya, saya bacakan ya. Boleh Mbak. Harus dibacain ini, Mbak Rifka. Dari Pak Endar. Kalau tentang Turki, kata Pak Endar, saya taunya Zehra Güneş, pemain timnas voli putri Turki, Oh, nomor punggung 18. Wah, ini memang idola ini ya. Pak Endar suka nonton voli ya, Pak Endar. Bener ya, Mbak Rifka? betul 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 Mbak. Mm-mm. Dan di Turki ini ada salah satu Mbak, di kota Manila itu ada Mm-mm. Mbak Mega, voli Oh atlet ya, voli dari Indonesia. Mbak Mega juga di sini Megawati. Mbak. Ya maksudnya Megawati, Mbak Megawati ya. Hah? Mbak Oh, Megawati ya. oke. Aku Luar pernah biasa. betul siapa namanya, Zehra Güneş ya? Mm-mm. Zehra Zehra Güneş Güneş. ya. Bener Zehra nggak tuh Güneş. ngomongnya? Zehra Betul. Güneş nih. Heeh. Zehra Güneş betul. Mm-mm. S-nya ada ekornya apa enggak Mbak? Enggak, enggak ada sih. Oh Enggak enggak ada. ada, berarti Zehra Mungkin Güneş. karena di handphonenya juga nggak ada ya S Oh yang di iya betul bawahnya. betul. Gunesh itu artinya Heeh. matahari. Oh gitu. Jadi Terkenal ya Zehra di itu Turki ya? artinya bunga ya. Jadi bunga matahari, Zehra Gunesh. Oke. Terkenal Uh, juga ya voli Turki ya? terkenal juga, terkenal Oh. juga Mbak. Mbak Mega pun di Turki terkenal Mbak. Yo.
Udah pasti itu Karena ya. dari awal juga sudah sebelum perpindahan juga sudah terkenal sekali ya Betul, betul, beliau ya. betul, betul. Oke. Oke, ini kita masuk segmen terakhir nih, Mbak Rifka. Oke, siap Kira-kira Mbak. menurut Mbak Rifka, kenapa penting sih buat diaspora Indonesia ini tampil sebagai duta budaya di panggung internasional seperti ini? Oke. Oke, tadi yang beberapa yang sudah aku sebutkan juga, Mbak. Setiap orang Indonesia yang merantau ke luar negeri itu sudah otomatis menjadi duta budaya untuk negara kita. Ya. Bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana kita berinteraksi itu menjadi representasi untuk Indonesia gitu ya. Tadi orang-orang Turki kan suka sama Indonesia karena bagaimana tutur kata kita, bagaimana keramahan kita, bagaimana kehangatan kita, bagaimana kesopanan kita kepada mereka semua, gitu ya. Jadi Gimana? gimana ya? Jadi sudah otomatis gitu ya. Ya tetap semangat lah ya. Tetap semangat memperkenalkan budaya kita kepada dunia luar karena memang budaya kita sangat kaya sekali gitu ya, Mbak Rifka ya. Dan Jadi betul sayang betul sekali dan kalau diumpetin gitu. Mereka harus betul. tahu apa yang terjadi. Betul betul. Kami pun dari di setiap latihan-latihan all panitia dan all talent ya Mbak, kita selalu bilang kalau misalkan kita harus ngasih tahu bahwa budaya Indonesia ini sangat kaya gitu. Kita sebagai duta budaya jangan sampai kita sendiri yang tidak tahu informasi Indonesia itu. Jadi makanya dari Muhtesyam Indonesia ini teman-teman Indonesia pun juga pasti belajar gitu ya. Belajar budaya baru, belajar tarian baru, mendapatkan juga informasi-informasi baru. Ada beberapa informasi tentang Sumatera yang belum aku tahu, aku akhirnya tahu gitu. Jadi selain dari orang-orang Turki itu mendapatkan atau dapat budaya dari Indonesia, kita juga sebagai orang Indonesia semakin memperkaya pengetahuan tentang budaya kita sendiri. Oke. Gitu. Sukses untuk pagelarannya nanti tanggal 28. Nggak sabar nunggu dokumentasinya. Saya pengen lihat kayak gimana sih hasilnya. Setelah sekian lama berjuang dan berlatih ya, luar biasa ya. Ada dokumentasinya nanti ya? Nanti ditampilkan di media sosial. Ada, betul. Ada di YouTube dan ada di Instagram sosial media Muhtesyam Indonesia. Oke. Mbak Rifka terakhir, ajak dong orang-orang ini mumpung kita lagi di sorot ya. Lagi di sorot. Silakan Mbak, ajak Mbak untuk datang ke Muhtesyam Indonesia. Oke, untuk seluruh pelajar Indonesia di Turki yang sedang kosong gitu ya dan sedang, kalau bahasanya musaid ya Mbak, sedang kosong bisa untuk hadir ke acara Muhtesyam Indonesia gitu. Dan untuk orang-orang diaspora Indonesia yang berhalangan gitu ya, kalian bisa melihat pertunjukan Muhtesyam Indonesia di platform Instagram kami. Jadi buat ibu-ibu dan anak-anak, karena kami juga ada beberapa kolaborasi dengan beberapa televisi ya Mbak ya, bisa nonton di televisi-televisi yang sudah ada kolaborasi dengan kami. Jadi kalau ibu-ibu mau lihat anaknya tampil, insya Allah nanti akan kami tampilkan di sana. Jadi bisa melihat. Seru-seru. Ya. Oke deh. Sukses, sehat selalu. Mbak Rifka kapan pulang Indonesia? Insya Allah bulan Februari mudik. Oh pas ini ya, sama Ramadan ya? Ramadan betul. Oke deh, oke. Sekali lagi sukses untuk Muhtesyam Indonesia dengan tema The Story of Dreamland. Dan salam saya buat teman-teman di sana ya, Mbak Rifka. Amin. Iya siap Mbak, nanti aku sampaikan ke teman-teman yang lain. Baik. Terima kasih. Sampai jumpa Mbak Rifka.